Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Kita akan lihat berita-berita terbaru untuk di market. Nanti kita juga akan update untuk analisa teknikal. Kira-kira bagaimana keadaan Bitcoin ataupun market crypto di minggu ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya untuk update. Untuk hari ini memang sedikit ada kenaikannya di market crypto, walaupun tidak terlalu signifikan, hanya naik sekitar 1,75%. Kita bisa lihat Bitcoin berada di kisaran level 34.400 sampai 500-an. Jadi ini adalah good news. Nanti kita lihat juga weekly closing yang sempat kita kemarin bahas di video terakhir ini bagaimana gitu ya. Nanti kita akan coba analisa. Jadi Bitcoin untuk hari ini naik sekitar 1,5%. Ethereum di atas level 2000 cukup bagus, dan beberapa altcoin juga mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir bagaimana update-nya untuk altcoin. Nah, kita bisa lihat nih ada Bitcoin Gold naik 38%. Lalu kita ada Loopring, salah satu layer Ethereum layer 2 ya, scaling solution, cukup menarik. LRC ini ada kenaikan 27%. Walaupun saya harus ingatkan juga di keadaan market crypto seperti ini, teman-teman jangan terlalu agresif juga gitu ya, jangan terlalu agresif. Lalu kita lihat juga ada UST, ada Phantom yang juga mengalami kenaikan juga ya, belasan persen. Kita untuk cek Fear and Greed Index. Nah, tapi kalau kita lihat Fear and Greed Index, memang kita masih berada di level extreme fear. Jadi situasi dan sentimen yang ada di saat di market seperti ini, memang kita masih di dalam zona extreme fear. Nanti kita akan lihat secara time frame panjangnya juga ya. Nah, kita update dulu sekarang untuk beberapa berita terbaru. Ini dari Blockworks, di mana Blockworks ini mengatakan Deloitte report. Deloitte ini adalah salah satu perusahaan consulting ataupun perusahaan accounting ya. Ada reportnya di mana dia bahas we are just beginning to see crypto potential. Kita masih di awal untuk melihat potensi dari crypto. Dia bilang seperti itu ya. Lalu dia juga bahas as well as the new markets it could lead to. Jadi ya potensinya ini masih baru sekali, dan kedepannya akan cukup berpotensi dengan market-market baru yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi ini cukup bullish, cukup tandanya positif juga, karena Deloitte ini juga salah satu perusahaan besar, dan memang kita tahu bukan hanya Deloitte, cukup banyak perusahaan yang lain yang juga cukup ada prospek lah. Mereka mengatakan ya untuk kripto ke depannya bagaimana. Walaupun memang kalau secara harga bisa kita lihat juga memang kita mengalami penurunan. Tapi namanya harga, kalau kita fokus secara di long term itu lebih baik ya. Salah satunya mungkin kita bisa lihat dari Bitcoin Rainbow Price Chart atau grafik pelangi ya, seperti ini ya, dimana kita ada tendensi gitu ya, kita melakukan kenaikan terus melakukan penurunan, dan memang ini kita lagi di fase penurunan, atau bisa kita bilang sebenarnya situasi kita ini ya sudah memasuki downtrend gitu ya. Kalau teman-teman mau mengatakan kita di dalam bear market, mungkin bisa dikatakan seperti itu juga. Jadi kira-kira itu ya, dan kita sekarang di fase akumulasi ya, dimana orang-orang biasa membeli Bitcoin. Walaupun kalau kita dari sini kebanyakan kita akan masuk lagi ke dalam zona warna biru ini, yaitu adalah bisa dibilang diskon yang parah gitu, basically a fire sale. Jadi itu untuk update dari Blockworks. Lalu bukan hanya itu juga, kita bisa lihat nih dari salah satu brand juga, yaitu brand jam tangan gitu ya, Tag Heuer, now accept cryptocurrency in US atau Amerika gitu. Jadi salah satu brand jam tangan mendunia juga ya, cukup terkenal, menerima cryptocurrency juga, di mana luxury watch manufacturer mengumumkan introducing online cryptocurrency payments for customers in United States atau di Amerika. Jadi ini cukup bagus, dan mereka akan menggunakan BitPay. Sebenarnya bukan hanya Tag Heuer, kalau kita lihat dari Bitcoin Archive sendiri ya di Twitter, dia juga bahas untuk hari ini breaking news, Balenciaga to accept Bitcoin in US. Jadi ini salah satu perusahaan juga yang cukup terkenal juga gitu ya. Jadi mulai perusahaan-perusahaan mungkin di fashion wear juga mulai masuk ya. Sempat kita recap juga di beberapa video terakhir, ada perusahaan-perusahaan udah mulai menerima payment crypto gitu ya. Kita lihat dari sini. Dari Bitcoin Archive ya, Balenciaga is owned by French luxury group Kering, namanya Kering, bukan Kering ya, tapi Kering, who also owns, kita ada Gucci, ada YSL, ada Alexander McQueen, ada Bottega Veneta. Jadi bisa dibilang kalau misalnya Balenciaga sudah accept ya, kemungkinan besar beberapa perusahaan lainnya kalau cukup successful akan menerima juga. Bahkan setahu saya Gucci ini juga sudah menerima ya di beberapa tokonya di Amerika. Lalu kalau kita lihat juga ini LVMH atau Louis Vuitton, ini juga
menerima cryptocurrency dengan salah satu brand yang tadi kita bahas adalah TechHeuer. Kita lihat LVMH juga mempunyai beberapa brand terkenal lainnya ya seperti Dior, Louis Vuitton, Loro Piana, Tiffany & Co dan lain-lainnya. Jadi mulai perusahaan-perusahaan fashion mulai masuk juga ke dalam crypto. Jadi ini sebenarnya good news ya. Jadi ada adopsi dan mungkin menerima cryptocurrency payment. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kita lanjut, tapi mungkin kita akan bahas ke analisa teknikal. Sebelum bahas analisa teknikal, saya mau berterima kasih untuk sponsor video kali ini, yaitu adalah Crypto.com. Jadi thank you Crypto.com untuk sponsor video ini, di mana Crypto.com adalah exchange untuk jual beli kripto. Ya, teman-teman bisa download di dalam Play Store ataupun di dalam App Store. Ini kita bisa lihat interface-nya dia juga yang bisa dibilang cukup mudah ya, dan banyak fitur juga yang bisa dibilang cukup lengkap ya. Lalu cryptocurrency yang ditawarkan untuk diperjualbelikan juga cukup banyak. Kita lihat di sini fiturnya buy and sell. Lalu kita lihat juga ada seperti earning, di mana teman-teman bisa staking Crypto.com coinnya juga atau CRO. Lalu dia juga ada Visa Card, walaupun kalau untuk di Indonesia ini belum available. Lalu ada untuk tracking crypto juga. Jadi ini adalah kelebihan fitur Crypto.com, dan kalau misalnya teman-teman mau download, silakan download Crypto.com, mungkin bisa menggunakan referral code saya. Dan sekali lagi thank you Crypto.com untuk sponsor this video. Kita akan lanjut sekarang ke dalam analisa teknikal ya. Bagaimana untuk analisa teknikal untuk Bitcoin? Kita akan update. Memang Bitcoin ini selama beberapa hari terakhir bisa dibilang lebih ke arah sideways, dan ini dia harus menentukan sebenarnya ke arah mana kira-kira Bitcoin akan mengambil arah. Kita lihat dalam secara time frame kecilnya ya, 4 jam. Nah, ini kita bisa lihat, ini sempat kita bahas di video kemarin, dimana makin lama dia makin ke squeeze ya, makin lama makin kecil ya, dia punya range-nya makin kecil, dan Bitcoin ini harus menentukan arah. Dan ini ada sedikit ya, dimana dia bisa dibilang ada sedikit breakout, walaupun kalau kita lihat secara volume tergolong kecil gitu ya, volume tergolong kecil, jadi bukan confirm breakout, tapi ini bisa dibilang dia keluar dari garisnya, salah satu pertanda bagus. Tapi kita mungkin masih menunggu, dan mungkin sekarang ini lagi mengalami penurunan. Bisa jadi dia hanya breakout dari sini, mungkin retest untuk melanjutkan kenaikan lagi. Kira-kira seperti itu. Ini adalah yang kita harapkan gitu ya, dimana dia breakout, ada sedikit turun ya, dimana dia mengalami retest. Retest itu cukup bagus ya, artinya sebelumnya menjadi support, sebelumnya menjadi resistance, sekarang menjadi support gitu. Jadi ini cukup bullish kalau misalnya seperti ini kita bisa terjadi retest, yang artinya kita mungkin bisa mengalami kenaikan selama beberapa hari ke depan kira-kira ya, untuk Bitcoin maupun untuk altcoin juga ya. Memang selama beberapa hari terakhir bisa kita lihat juga mungkin dari nilai portfolio juga mengalami penurunan juga. Kira-kira seperti itu. Yang kita harapkan adalah satu lagi, Bitcoin untuk mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah untuk dia tetap mempertahankan level support di sini juga, yaitu di area sekitar 28 sampai 29 ribu. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan update juga untuk weekly close ya, atau closing candle mingguan, dimana untuk closing candle mingguan kemarin ini berada di sekitar level 30.200. Yang sebelumnya sempat kita bahas di video terakhir, dimana kalau misalnya Bitcoin closing di atas level 30.000 ini sudah termasuk cukup bagus lah, artinya kita di atas level psikologi 30.000 dan kita berhasil. Walaupun ya satu lagi yang terjadi adalah benar-benar kita closing 8 candle merah berturut-turut nih, 8 candle merah berturut-turut, dan ini secara histori belum pernah terjadi gitu ya di Bitcoin gitu ya, selama dari 2009 gitu ya. Jadi ini pertama kali terjadi sejarah di mana Bitcoin 8 kali candle merah. Yang kita harapkan juga sebenarnya untuk di minggu ini, nanti kita lihat juga dari secara market saham ya di Amerika bagaimana. Tapi kalau mungkin market saham ada kenaikan atau ada relief rally, ya mungkin Bitcoin akan sedikit mengikuti juga ya. Jadi kita mungkin bisa ada sedikit relief rally dengan target yang sempat kita buat. Kalau misalnya terjadi kenaikan gitu ya, ya mungkin kita berada di sekitar level yang pertama di 33.000 gitu ya, di 33.000 yang sebelumnya menjadi level support. Selanjutnya juga berada di sekitar level 30, bisa dibilang 35.000, 34 ribuan di atas ini gitu ya. Ini yang menjadi dua target yang akan saya perhatikan gitu ya untuk Bitcoin. Kalau ditanya apakah kita akan lanjut naik lagi, apakah ada possibility atau ada kemungkinan, sebenarnya ada. Tapi kalau kita lihat dengan fase downtrend dan price action yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, bisa kita lihat memang kita sebenarnya dalam posisi downtrend gitu ya. Dan biasanya kalau momentumnya lagi downtrend, lebih besar kemungkinan adalah kita naik
tapi kita akan melanjutkan kenaikan downtrend lagi gitu. Jadi ya mungkin ini potensi kalau terjadi penurunan bisa di tradingkan lah. Dan kalau kita lihat juga secara weekly candle-nya juga ya. Kalau kita lihat dari sini weekly candle, kalau kita lihat dari indikator ya, kita hide ini dulu. Misalnya kita pakai stochastic. Nah, kalau kita lihat pakai stochastic juga, sebenarnya bisa kita perhatikan, sebenarnya ini kita sudah di cukup low sih level kita ya, cukup udah bisa dibilang rendah juga. Nah, ini kita bisa dari sini ya. Nah, kita bisa dari sini di mana stokastik kita juga low, bahkan secara sentimen ini kita sudah hampir berada ya di bawah seperti di bulan Juli 2021, di bulan Januari 2022, di bulan September 2019 dan lain-lain. Jadi biasanya kalau misalnya terjadi ke sini atau kita di fase bawah, ada kemungkinan di mana kita akan ada terjadi rebound, kemungkinan besarnya gitu ya, probabilitasnya. Dan berikutnya kalau kita cek misalnya Relative Strength Index juga menggunakan RSI, bisa kita perhatikan juga, kita zoom sedikit ya, dimana ini melihat apakah suatu aset ini oversold atau overbought ya. Dan kalau kita perhatikan juga, sebenarnya situasi kita sekarang ini mirip sekali. Ini kita levelnya sudah sama seperti level kita di bulan Maret 2020, dan bulan Maret 2020 ini kan terjadi COVID-19 ya, banyak orang panic selling gitu. Jadi ya memang sentimennya bisa dibilang hampir mirip dengan situasi kita sekarang. Jadi cukup parah juga gitu ya. Ini udah di low lah, udah rendah-rendahnya. Jadi kalau kita dari sini memang kemungkinan ya ada kemungkinan kita akan ada relief bounce dulu atau ada relief rally ya, kita tidak tahu kapan, tapi ya mungkin selama beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Itu yang saya bisa analisa gitu ya. Lalu kita mungkin lihat juga sebenarnya di dalam total ya. Udah lama kita ngecek total. Total ini adalah total market crypto secara market cap gitu ya, karena ini juga penting sekali kalau teman-teman misalnya mau masuk market crypto, dimana kalau kita lihat dari chart atau grafik total, ini kita juga bisa dibilang retest di dalam support yang sama juga, hampir sama seperti Bitcoin, hampir sama seperti Ethereum. Total juga melakukan hal yang sama, dimana kita sempat membentuk base gitu ya di sekitar level di tahun 2021 dari bulan Mei sampai mungkin bulan Juli gitu ya. Ini sempat ada resisten juga di awal 2021, dan untuk tahun ini kita kembali retest ke bawah, walaupun memang ada sedikit yang kita bisa perhatikan, ini kita sedikit turun lebih bawah gitu ya kalau kita lihat dari secara totalnya sendiri. Tapi ini kita berhasil bertahan ya, tapi ini adalah salah satu indikasi sebenarnya ya. Dan hopefully untuk total ini dengan adanya kita retest di sini, kita akan ada terjadi bounce sedikit. Kalau terjadi bounce, targetnya berapa? Kalau terjadi bounce untuk total ya mungkin base case skenario atau skenario terbaiknya, target kita adalah kalau kita tarik garis Fibonacci ya dari atas ke bawah sini, ya mungkin bisa kembali lagi ke sekitar area level 0,5. Ya 0,5 ini cukup bagus karena ini sebelumnya adalah menjadi support yang kuat juga. Teman-teman bisa perhatikan di sini sempat menjadi support, lalu ini juga sempat menjadi support. Jadi kalau kita dari ini menjadi resisten ya. Jadi kalau kita lihat dari target kita ya mungkin kalau dari sekarang untuk total bagusnya mungkin bisa naik sekitar 27,3% untuk total keseluruhan market cap cryptocurrency. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat untuk total 2, nah kalau kita untuk total 2 hampir sama, tapi kalau kita total 2 ini, total 2 persis di dalam support, dan ini kita tidak paling bawah gitu. Jadi ini kita masih di dalam support karena paling bawahnya ini berada di kisaran level 588 miliar ya, bisa kita perhatikan. Ini kita masih sedikit, kita berada di kisaran level 600 miliar untuk total 2. Total 2 ini adalah keseluruhan total market crypto, tapi tidak termasuk Bitcoin ya, exclude Bitcoin. Jadi dari Ethereum ke bawah. Sama juga target kita untuk total 2 mungkin berada di sekitar level 0,5 ya. Ini target, kembali lagi ini target terbaik kita ya. Kalau kita dari sini adalah mungkin kenaikan dari harga sekarang bisa ke sekitar 32% ya, 32% berada ke dalam kisaran level Fibonacci 0,5 kalau kita tarik dari high sebelumnya ke low dia paling bawah. Jadi kira-kira itu untuk update market crypto untuk hari ini, di mana kita membahas berita sedikit untuk Bitcoin, lalu analisa teknikal untuk Bitcoin maupun market crypto ya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.